Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan tema kemarin tentang tafsir surat Al-Hujurat, karena kemarin baru sampai ke ayat ke-12. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di ayat ke-13-nya, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian kebanyakan dugaan. Sesungguhnya sebagian dugaan itu adalah dosa. Dan janganlah kalian tajassus. Tajassus itu artinya memata-matai, mencari-cari kesalahan. Dan janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lainnya. Apakah seseorang dari kalian merasa suka untuk memakan bangkai saudaranya yang telah mati? Tentu kalian tidak suka itu. Maka bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemberi Taubat, ya Maha Penyayang. Allah mengatakan, jauhi oleh kalian dugaan. Apa yang dimaksud dengan dugaan di sini, ya akhwal Islam? Karena kan dugaan itu, ya ada dugaan yang kuat dan ada dugaan yang lemah. Tentunya yang dimaksud dalam ayat ini, kata Imam Asy-Syaukani, yaitu yang dimaksud adalah ad-dhannur, ad-dhaif. Itu dugaan yang lemah. Adapun dugaan yang kuat, maka semua ulama sepakat boleh memakai dugaan yang kuat di dalam menetapkan sebuah hukum. Yang dilarang adalah yaitu dugaan yang lemah. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya, iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Jauhi oleh kalian dugaan-dugaan, karena sesungguhnya menduga-duga itu adalah sedusta-dustanya ucapan, kata Rasulullah. Apa maksudnya menduga di sini? Yaitu dugaan buruk, dugaan lemah yang tidak berdasarkan kepada sebuah bukti. Hanya sebatas menduga-duga saja. Makanya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum, ya. Di dalam Islam, dugaan yang lemah tidak boleh dipakai, tidak boleh untuk menetapkan sebuah atau memvonis sebuah hukum. Tidak diperkenankan hal seperti itu, ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Karena kenapa? Karena dugaan yang lemah ini hanya sebatas menghasilkan keraguan. Ya, menghasilkan apa? Keraguan. Makanya Allah mencela orang-orang yang mengikuti dhon, dugaan itu. Allah berfirman, iyattabi'una illa dhon wa ma tahwal anfus. Mereka itu hanyalah mengikuti dugaan saja dan apa yang memperturutkan hawa nafsu mereka. Maka akhwal Islam, agama kita tidak didasarkan kepada dugaan yang lemah. Agama kita itu didasarkan kepada sesuatu yang yakin, atau di atas sesuatu yang sifatnya dugaan yang kuat. Semua yang sifatnya meragukan dalam Islam ditolak. Kata Rasulullah SAW apa? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kamu kepada apa yang tidak membuatmu ragu. Keraguan itu termasuk dugaan yang lemah, Pak. Maka dari itu, ya, ayat ini subhanallah agung sekali. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Hai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian kebanyakan dugaan itu.
Terkadang kita di dalam beragama sebatas menduga-duga, nggak boleh. Ya, kayaknya benar deh, kayaknya nggak bisa. Dalam beragama nggak bisa seperti itu, Pak. Ya, karena kenapa? Karena agama kita ini harus di atas dalil, hujjah. Semua harus jelas dalilnya, keterangannya, penjelasannya. Kenapa? Karena agama ini milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti dalam beragama tidak boleh kita berdasarkan sesuatu yang sifatnya meragukan. Makanya ya ada sebuah kaidah usul fikih yang mengatakan al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin itu tidak bisa dihilangkan oleh yang ragu. Maka buang yang ragu, ambil yang yakin. Kenapa? Karena yang ragu itu sebatas dugaan. Ya, yang tidak beralasan. Sebuah contoh misalnya, kalau Bapak ya merasa ragu, tadi jam 11 saya sudah yakin berwudu, kemudian setelah itu saya ragu, wudu apa enggak ya? Batal apa enggak ya? Batal apa enggak? Kayaknya batal deh, kayaknya enggak deh. Batal, enggak. Tapi saya yakin dari jam 11 sudah wudu gitu. Berarti yang diragukan apa, Pak? Batalnya. Yang yakin apa? Wudunya. Maka pada waktu itu buang yang ragu, ambil yang yakin. Yang diragukan batalnya, yang yakin wudunya. Ya udah, enggak usah. Ya kita berwudu lagi ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Kenapa? Karena ini dugaan. Ya, itu meragukan. Hadis lemah itu hanya menghasilkan dugaan lemah. Makanya pendapat yang paling kuat adalah pendapat Imam Bukhari dan Muslim bahwa hadis lemah itu tidak bisa dijadikan hujjah. Kenapa? Karena hadis lemah itu hanya menghasilkan dugaan lemah. Bapak tahu nggak, Pak? Hadis lemah itu kan bertingkat-tingkat. Ada lemah yang ringan, ada yang lemah sedang, ada yang lemah apa? Berat. Nah, lemah yang paling ringan itu kapan seorang perawi disebut lemahnya ringan? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu apabila perawi tersebut disifati sayyi'ul hifadz, buruk hafalan. Tahukah Bapak kapan seorang perawi disebut buruk hafalan? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, disebut buruk hafalan wa an yastawiya ya janibu shawabihi ya ala janibi khata'ihi, yaitu sisi benar dan sisi salahnya itu sama-sama kuat. Tapi kalau sisi benar sama sisi salahnya sama-sama kuat, akhirnya apa, Pak? Ragu. Yang benar yang apa? Ini hafalan dia ini benar apa salahnya yang mana ini? Berarti ini meragukan. Berarti hadis dhaif meragukan. Hadis dhaif hanya menghasilkan apa? Dzan. Berarti hadis dhaif harus ditolak ya akhul Islam. Kenapa? Karena Nabi mengatakan da'ma yaribuka, tinggalkan yang meragukan kamu kepada sesuatu yang tidak meragukan kamu. Di dalam beragama juga, dalam ibadah, pada asalnya ibadah itu tidak boleh, kata para ulama, sampai jelas dalilnya. Kalau kita merasa ragu, ini ibadah ada dalilnya apa enggak, jangan lakukan dulu. Kenapa? Karena pada asalnya ibadah itu tidak diperkenankan. Kenapa? Karena ibadah itu hak Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin diibadahi dengan apa yang Allah cintai dan ridhai, bukan sesuai dengan selera-selera kita. Berarti kalau kita masih ragu, jangan lakukan dulu sampai jelas dalilnya, jelas perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah, Pak. Kalau kita jabarkan dalam kehidupan sehari-hari masalah dzan, ya, banyak sekali. Kadang kita beragama di atas taklid. Tahu nggak taklid, Mas? Taklid itu artinya ngikutin orang tanpa tahu dalilnya. Kalau kita ngikut pendapat orang tanpa tahu dalilnya, berarti kita masih dzan, masih dugaan. Bisa jadi ada dalil, bisa jadi tidak ada dalil. Maka dari itulah, ya, kita berusaha dalam setiap permasalahan setidaknya kita tahu dalilnya. Tanya deh Ustadz, afwan, saya pengen tahu dalilnya, biar saya nggak sebatas dzon gitu, Ustadz. Jadi saya jelas, saya tenang juga, saya bisa beribadah. Kalau ternyata ada dalilnya kan, masya Allah, alhamdulillah. Kalau cuma ikut-ikutan doang kan, ya gimana kayaknya gitu. Makanya ya khotbah Islam azakumullah wa iyyakum, orang-orang musyrikin Quraisy itu ya, ketika dikatakan oleh Allah wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek moyang kami.
Kita tidak boleh ridho dengan taklid, Pak. Kita harus ridho dengan ittiba, itu mengikuti jelas dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Lalu Allah mengatakan, inna ba'dadh-dhanni itsm. Sesungguhnya sebagian dugaan itu dosa. Berarti sebagian lagi enggak dosa. Ya. Seperti apa yang dosa? Yaitu dugaan-dugaan yang tidak berdasarkan kepada bukti dan dalil. Antum suudzon sama orang, enggak ada bukti, enggak boleh. Kalau kita tahu ini orang baik, orang soleh, kemudian tiba-tiba kita menduga keburukan kepada dia tanpa ada bukti yang nyata, maka ini tidak dibenarkan ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Tapi kalau kita menduga yang buruk kepada seseorang karena adanya bukti, ada indikator yang menunjukkan kepada orang ini perlu untuk di apa? Ya, disuudzonin begitu. Enggak masalah. Makanya Allah mengatakan inna ba'dadh-dhanni itsm. Sesungguhnya sebagian dugaan-dugaan dzan itu adalah dosa. Seorang istri ya tiba-tiba suudzon sama suami, ya tanpa ada alasan, tanpa apa, enggak boleh, haram. Ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Sebagian dugaan itu dosa. Berarti sebagian lagi tidak dosa. Kalau memang ada indikator yang menunjukkan kita harus suudzon, gak masalah. Misal kalau malam-malam ada orang tiba-tiba ngeloncatin pagar orang, ya pasti kita akan berburuk sangka dong, jangan-jangan maling nih kan gitu. Gak masalah. Kenapa? Karena ada indikasi yang menguatkan kita harus suudzon sama dia. Iya. Kalau misalnya ada orang yang kita tahu ini orang suka berdusta, ini orang ya kurang jujur orangnya, jadi akhirnya kita tidak percaya dengan ucapan dia. Berarti kamu suudzon sama dia. Loh, gimana nggak saya suudzon? Orangnya tukang dusta begitu. Ya saya nggak bisa dong terima ucapan dia. Seperti ini boleh tidak, Pak? Jawab, boleh. Kenapa? Karena dugaan seperti ini di atas pada apa? Ya, qarinah. Ya, adanya yang sesuatu yang mengharuskan kita untuk suudzon sama orang tersebut. Lalu kemudian Allah berfirman, wala tajassasu, dan janganlah kalian tajassus. Apa itu tajassus? Mencari-cari kesalahan orang. Tidak boleh. Wala yaktab ba'dukum ba'da, dan janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata, lihatlah, ternyata berburuk sangka itu bisa menyeret kepada dua dosa. Yang pertama dosanya tajassus, yaitu apa? Mencari-cari kesalahan orang. Yang kedua akan jatuh kepada apa? Ghibah. Ghibah. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Antum kalau suudzon sama pembantu, waduh kok barang saya hilang ya. Jangan-jangan pembantu saya yang lihat. Suudzon. Apa yang antum lakukan? Tajassus pasti, Pak. Ya. Wah, ditajasus, dimata-matai. Ya. Apa yang terjadi? Terkadang kita gibah sama orang. Itu pembantu saya kayaknya dia yang mencuri loh. Lah kan jadi akhirnya apa? Kita yang suudzon sama orang, kita yang lebih besar dosanya dari dia. Iya. Bisa jadi orang yang bersuudzon itu lebih besar dosanya daripada yang suudzonin, Pak. Ya khotbah Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka dari itu di sini Allah SWT mengingatkan, setelah Allah mengatakan sesungguhnya sebagian dugaan itu dosa, Allah mengatakan jangan kalian tajassus. Iya. Jangan kalian tajassus. Tajassus itu artinya mencari-cari kesalahan seorang muslim. Tidak boleh. Rasulullah SAW sabda, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya dan tidak beriman dengan imannya, dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Kalian jangan mengikuti, jangan mencari ya kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratah, tatabba'allahu auratah. Karena siapa yang mencari-cari aurat seorang muslim, Allah akan cari-cari aurat dia. Wa man tatabba'a auratah, dan siapa yang Allah cari-cari kesalahannya, yafdahuhu walau fi jawfi baitih.
Allah akan buka kesalahannya tersebut di hadapan manusia, walaupun dia melakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka akhi, ya, kalau kita melihat kesalahan saudara kita, ini ujian buat kita. Akankah kita menyembunyikan kesalahan itu, ataukah kita akan membongkar dan menebar aib dia kepada orang lain? Biasanya apa, kalau kita sudah dekat sama orang kan akan jelas kepada dia, kepada kita siapa dia, kan gitu kan. Kalau kita dekat sama teman, tadinya kan kita kurang kenal, ketika kita sudah mulai kenal, akrab, mulailah kita akan tahu, oh sifatnya begini, oh kekurangannya begini. Nah, ketika kita mengetahui kekurangannya, itulah ujian buat kita. Terkadang ketika kita cinta, sangat mudah mengubur kesalahan orang. Iya tidak? Iya. Kalau kita sedang senang nih sama orang, ya, mungkin kesalahan-kesalahan akan sangat mudah kita kubur. Tapi kalau kita sudah sedang kesal sama dia, kalau kita sedang tidak suka kepada dia, disinilah kita banyak diantara kita yang dengan begitu mudahnya apa? Membongkar kesalahan yang telah kita kubur baik-baik. Wallahu musta'an wa alaihi tiklan. Maka dari itu, ya akhi, hati-hati. Kata Rasulullah SAW, man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Berarti mafhum mukhalafahnya apa? Siapa yang tidak menutupi aib seorang muslim, Allah tidak akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Lalu Allah berfirman, wala yaktab ba'dukum ba'da. Dan janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lainnya. Apa sih gibah itu, Pak? Gibah itu kata Rasulullah, dzikruka akhaka bima yakrah. Ya, bidzahril ghaib. Yaitu kamu menyebut aib saudaramu di belakang dia. Itu namanya apa? Gibah. Ya. Kemudian ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kalau memang ternyata aib itu ada pada dia, gimana ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, kalau aib itu memang ada pada dia, kamu sudah bergibah. Kalau aib itu tidak ada pada dia, kamu berdusta atas dia. Ya. Akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Hati-hati. Jangan meremehkan dosa gibah. Karena dosa gibah itu sebab seseorang diadab dalam kuburnya, ya akhi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, bahwasanya Rasulullah SAW melewati 2 kuburan. Ya, kemudian Rasulullah bersabda, innahuma la yu'adzaban. 2 mayat yang ada di kuburan ini sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan keduanya tidak diadab dengan perkara yang besar, dianggap besar oleh orang walaupun itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam riwayat Bukhari dan Muslim dengan lafaz, adapun yang pertama, maka dia yamshi bin namimah, mengadu domba orang. Adapun yang kedua, dia tidak berhati-hati dari air kencing. Sementara dalam Imam Ahmad dengan lafaz, adapun yang pertama dia bergibah. Dan memang orang yang mengadu domba tidak lepas dari gibah, pasti itu, Pak. Maka dari itu, akhi, ini menunjukkan bahwa orang yang bergibah terancam dalam kuburnya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat Abu Daud, Imam Ahmad juga dalam musnadnya, suatu ketika Rasulullah SAW berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian datanglah Safiyah, istri Nabi yang lain, karena ada keperluan ingin berbicara dengan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun kemudian berbicara dengan Safiyah sebentar. Kemudian Safiyah pun pergilah. Kemudian Rasulullah pun kembali masuk ke rumah Aisyah. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, hasbuk min Safiyati kadza. Cukup bagimu Safiyah itu begini. Maksudnya apa? Pendek. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law muzijat bima'il bahri lamazajat. Kamu sudah mengucapkan kata-kata yang apabila kata-kata kamu itu dicampur dengan air laut, kotor air laut itu.
Padahal Rasulullah Aisyah hanya berisyarat saja. Ya. Bayangkan ya akhi azakumullah wa iyyakum. Imam Al-Hakim meriwayatkan juga dalam kitab Al-Mustadrak bahwasanya ada 2 orang sahabat yang bersafar dan layani oleh seorang sahabat. Tapi ternyata di perjalanan sahabat yang pelayan ini tidurnya suka tidur orangnya gitu. Kemudian di pagi hari salah satu dari sahabat ini berkata, itu pelayan kita ini kayak orang tidur di rumah aja. Dibangunkan dia, pergi kamu ke Rasulullah, pergi. Iya. Datang dan bilang ke Rasulullah, kami minta daging untuk makan di hari ini. Pergilah orang itu ke Rasulullah SAW dan berkata, hai Rasulullah, 2 orang ini minta daging untuk mereka ya Rasulullah, untuk makan mereka. Apa kata Rasulullah? Bala innahu qad i'tadama. 2 orang tersebut telah memakan daging. Akhirnya kemudian si pelayan ini pergilah dan kembali kepada 2 sahabat tersebut. Dilaporkan kepada sahabat tersebut, iya, kata mereka, dari mana kami makan daging? Dari pagi kita belum makan daging. Pergilah mereka ke Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Bukankah salah satu dari kalian ada yang berkata tentang pelayannya, ini orang tidurnya kebluk kayak di rumah aja. Kata Rasulullah, sungguh aku melihat sisa-sisa daging itu terselip di antara gigi-gigi kalian, kata Rasulullah SAW. Cuma gitu aja, Pak. Rasulullah SAW menganggap ghibah. Kita kan terkadang suka ngejek orang, kebluk dia tuh orang tuh. Ya. Kita nggak sadar, ternyata kita sudah jatuh kepada apa? Ghibah. Emang kalau ghibah itu terkadang manis loh, Pak. Ya, terkadang ibu-ibu lagi ngumpul-ngumpul ya. Pertama-tama sih muji-muji, wah Masya Allah orangnya. Tahu-tahu ada yang bilang, tapi, wah aku udah tapi dah Pak. Tapi, ya kemarin saya gini. Oh masa. Terkadang yang lagi ngomongin tuh sampai melotot gitu, masa, oh gitu ya, baru tahu saya. Aduh, Masya Allah. Nah itulah Pak, ghibah memang. Ya ghibah itu manis. Maka hati-hati. Ingat, pendapat yang paling kuat bahwa ghibah itu dosa besar, bukan dosa kecil ya. Kalau Islam, azakumullah wa iyyakum. Memang terjadi perselisihan para ulama, apakah ghibah itu dosa besar atau dosa kecil. Tapi Imam Adz-Dzahabi yang merajihkan bahwa itu termasuk kabairudz dzunub. Ya, termasuk dosa-dosa besar. Kenapa? Karena di antara tanda dosa besar itu, kata beliau, yaitu diancam dengan adab. Dan ghibah diancam pelakunya dengan diadab dalam kuburnya. Itu menunjukkan itu bukan dosa kecil ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka awas pada Pak, hati-hati. Kalau kita udah ngomongin orang, hati-hati ini. Tapi ternyata ada ghibah yang boleh loh Pak. Ya, Imam Asy-Syafi'i ya. Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar menyebutkan ada 6 macam ghibah yang dikecualikan oleh para ulama. Kenapa mereka menyebutkan 6 ini? Karena kata mereka maslahatnya jauh lebih besar. Contohnya apa? Di antara 6 ini contohnya, kalau ada orang yang minta fatwa ke qadhi, Pak qadhi, seorang istri datang ke qadhi, Pak, atau datang ke ustadz, ya, saya mau bertanya perihal suami saya. Suami saya itu begini. Bagaimana ya solusi menghadapi dia? Terpaksa dia sebutkan aib suami demi untuk mendapatkan apa? Solusinya apa? Ya, kata para ulama seperti ini boleh. Sebagaimana dahulu Khawlah, ya, seorang sahabiat datang ke Rasulullah mengadukan suaminya. Yang lalu Allah turunkan firman Allah dalam surat Al-Mujadilah, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Ya, sungguh Allah telah mendengar ya tentang wanita yang menjidal kamu tentang suaminya itu, dan Allah mendengar pembicaraan kalian berdua. Ya, di mana Khawlah mengadukan kepada Rasulullah tentang suaminya. Berarti boleh, kata para ulama, enggak apa-apa.
Contohnya lagi apa? Boleh. Kalau kita melaporkan, misalnya kita melihat di sana ada perjudian, kita datang ke Pak Polisi, Pak, saya ngelihat ada perjudian. Seperti ini boleh, nggak apa-apa. Ya. Karena untuk melaporkan kezaliman, melaporkan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, ya, maka ini masalahnya jauh lebih besar ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Atau mu'arif, contohnya lagi apa? Ya, untuk supaya dikenal. Ya, contohnya misalnya kalau bapak nyuruh supir, jemput itu teman saya di bandara. Cirinya orangnya gimana, Pak? Orangnya pendek, hitam. Misalnya gitu ya. Ya nggak masalah. Karena apa? Supaya si supir paham, oh ini dia orang ini. Ya. Walaupun di situ ada aib, ya gimana lagi? Makanya para ulama hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang memberikan gelar kepada sebagian perawi itu dengan gelar-gelar yang tidak bagus, Pak. Haddatsana al-A'raj. Ya. Siapa al-A'raj? Abdurrahman bin Hurmuz, seorang perawi yang sangat thiqah. Apa al-A'raj itu, Pak? Si pincang. Telah bercerita kepada kami si pincang. Al-A'raj. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Hurmuz ada beberapa orang. Nah, untuk membedakan Abdurrahman bin Hurmuz yang thiqah ini, kebetulan dia orangnya pincang gitu. Maka para ulama menggelari dia si pincang. Loh, itu enggak termasuk ghibah, kata para ulama, enggak apa-apa untuk membedakan ya antara dia dengan yang lainnya supaya tidak sama. Kalau memang ada maslahat yang lebih besar, silakan. Atau misalnya ada orang yang punya pemikirannya menyesatkan. Ini orang punya pemikiran menyesatkan, dan kalau dibiarkan akan banyak menyesatkan manusia. Maka kita sebut namanya di depan orang. Itu hati-hati si Anu, dia pemikirannya mengerikan, menyesatkan banyak orang. Enggak masalah, kata para ulama. Dan ini dengan ijma para ulama boleh. Karena ini tidak termasuk ghibah. Kenapa? Karena maslahatnya jauh lebih besar. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah ini akhi, ya. Kita lanjutkan. Allah berfirman, "Wala yaktab ba'dukum ba'dha." Janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah seseorang dari kalian merasa suka untuk memakan bangkai saudaranya sendiri yang telah meninggal itu? Tentu kalian tidak suka itu. Artinya ghibah itu seperti memakan bangkai saudara kita sendiri, Pak. Ya, tentu kamu tidak suka itu. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya, artinya bertakwalah kamu kepada Allah dengan ketakwaan yang mencegah kamu dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Karena hakikat takwa itu artinya, Pak, menjalankan perintah dan menjauhi apa? Larangan. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha pemberi taubat jika kamu taubat, dan Maha sayang kalau kamu tinggalkan perbuatan-perbuatan itu. Maka segeralah kamu taubat kepada Allah. Jangan terus-menerus ghibah, jangan terus-terus tajasus, jangan terus-menerus suudzon sama orang. Ya. Kemudian Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas." Wahai manusia. Ya. "Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا." Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan wanita, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Dan kami jadikan kalian berkabilah-kabilah dan berbangsa-bangsa. Supaya apa? لِتَعَارَفُوا. Supaya kalian saling mengenal. Dari ayat ini, Pak, diambil faidah oleh para ulama, yaitu tentang sunnahnya ta'aruf, kenalan. Ya. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kedatangan sebuah utusan atau suatu kaum, apa kata Rasulullah SAW? Marhaban, manil qaum atau manil wafdu. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, ya, ketika ada utusan dari Banu Abdul Qais datang, kemudian Rasulullah bersabda, marhaban, selamat datang. Manil qaum, siapa kaum ini? Ya.
Maka itu menunjukkan kata para ulama, ya, disyariatkannya kita ta'aruf, kenalan. Saya pernah tuh Pak, waktu saya kuliah di Madinah Pak ya, kami mahasiswa 30 orang berkunjung ya ke rumah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ahli hadis kota Madinah. Kemudian kami pun dipersilakan masuk, kami duduk, lalu beliau pun datang. Pertama kali beliau tanya nama dulu. Kamu siapa namanya? Kamu siapa namanya? 30 orang ditanya satu-satu. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Setelah itu beliau berkata, sesungguhnya sunnah ta'aruf itu sunnah yang banyak dilupakan orang, kata beliau. Iya. Padahal Allah berfirman, lita'arafu, agar kalian apa? Saling berkenalan. Iya. Jangan kenalan sama akhwat mas, ya. Ini di Facebook kenalan sama akhwat, nggak boleh. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lalu Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling bertakwa, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, yang paling bertakwa. Ya, kata Rasulullah SAW apa? La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keistimewaan orang Arab di atas orang selain Arab kecuali dengan apa? Dengan takwa. Keistimewaan tidak ditentukan oleh apa? Kekayaan, bukan, Pak. Kemuliaan tidak ditentukan oleh Allah dengan apa? Fisik yang indah. Tidak pula dikarenakan ini Masya Allah ya, keturunan darah biru, yang ini darah merah, ini darah kuning misalnya. Enggak, di sisi Allah yang paling mulia hanyalah siapa? Orang yang bertakwa. Maka kewajiban kita Pak, menghormati manusia pun sesuai dengan ketakwaan, mencintai manusia pun sesuai dengan apa? Ketakwaan. Semakin dia bertakwa, semakin kita apa? Mencintai dia. Walaupun tentunya Pak, di dalam masalah mendudukan setiap manusia pada kedudukan masing-masing pun itu termasuk perkara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Contoh misalnya Rasulullah SAW mengirim surat ke Heraklius, rajanya Romawi. Apa kata Rasulullah? Ila azimir Rum, Herakl, kepada pembesar Romawi, Heraklius. Tetap di situ Rasulullah menyebutkan azimir Rum. Iya. Maka dudukanlah setiap manusia pada kedudukannya masing-masing. Iya. Tapi dalam masalah kecintaan, tentu yang paling kita cintai siapa? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Imam Ahmad meriwayatkan suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk dengan para sahabat. Dan Rasulullah SAW sabda, ya, lewat seorang pemuda. Wah, pemudanya Pak, kuanteng, kaya raya lagi. Apa kata Rasulullah kepada para sahabat? Ma ta'uddunahu fikum. Bagaimana pendapat kalian tentang pemuda ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, ini orang kalau memberikan rekomendasi pasti bakalan diterima ya Rasulullah. Kalau melamar perempuan pasti terima ya Rasulullah. Gimana enggak? Udah ganteng, kaya raya, punya kedudukan. Tak lama kemudian lewat pemuda, ya, kucel, miskin, nggak punya kedudukan. Apa kata Rasulullah? Bagaimana menurut pendapat kalian tentang pemuda ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, ini pemuda kalau ngasih rekomendasi gak bakalan terima ya Rasulullah. Kalau memilang perempuan gak bakalan diterima ya Rasulullah. Pasti ditolak nih pemuda nih. Kata Rasulullah apa? Akan tetapi keutamaan pemuda yang kedua dibandingkan yang pertama di sisi Allah seperti langit dan bumi. Ya, Allah tidak melihat kepada rupa. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada rupa kalian. Allah juga tidak melihat kepada jasad kalian, enggak. Akan tetapi yang Allah lihat itu adalah hati dan amalan kalian. Makanya ya akhi azakumullah, ya coba kita tentu
sebagai seorang muslim, perhatian kita kepada hati itu lebih daripada perhatian kita kepada siapa? Kepada badan kita. Naam. Karena Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Dan takwa tempatnya di mana, Pak? Kata Rasulullah apa? Ala inna taqwa hahuna. Ala inna taqwa hahuna. Ala inna taqwa hahuna, kata Rasulullah. Ketahuilah takwa itu di sini tempatnya nih. Di mana itu? Di hati. Berarti ini menunjukkan, Pak, ya, kita ini harus lebih memperhatikan lurusnya hati kita, beningnya hati kita dibandingkan dengan badan kita. Orang munafik, Allah menyebutkan bagaimana, Pak, sifat mereka. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsaduhum. Kalau kamu melihat orang munafik itu, kamu akan kagum dengan badan-badan mereka yang kuat-kuat dan tegap-tegap. Tapi hati mereka kosong, melompong dari keimanan. Kita jangan seperti itu. Ya, badannya dibagusin, masya Allah, ya. Apa angkat besi, apa masya Allah, ya. Datang ke dokter kulit, fashion segala, gimana caranya. Tapi nggak pernah dipikirin hatinya apa, sombong apa enggak, dengki apa enggak, ada penyakit munafik apa enggak, nggak peduli dia. Bukan seperti itu seorang muslim, akhi. Ya. Seorang muslim itu yang dia pikirkan yang paling utama hatinya nih, kesehatannya gimana? Bagaimana ketakwaan yang ada di hatinya? Adakah kesombongan di hati saya? Adakah rasa ujub di hati saya? Bertenggerkah di hati saya penyakit-penyakit hati tersebut yang sangat membahayakan? Karena ya akhi, keselamatan kita di akhirat bukan tergantung kepada keselamatan badan kita, Pak. Tapi keselamatan di akhirat tergantung kepada keselamatan hati kita. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89 apa? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Tuh lihat. Berarti yang selamat pada hari kiamat yang hatinya selamat. Kalau hatinya tidak selamat pula nanti pada hari kiamat. Coba pikirkan baik-baik. Kalau para sahabat dahulu, Pak, masya Allah, ya, perhatian mereka kepada hati luar biasa. Ya. Al Hasan Al Basri berkata, "Ma fudila ashabu Rasulillah SAW bi kathrati salatin wala bi kathrati saum. Wa inna ma fuddilu bima waqara fi qulubihim." Para sahabat Nabi tidaklah diberikan keistimewaan oleh Allah dengan banyaknya sholat, tidak pula dengan banyak puasa. Akan tetapi mereka diberikan keistimewaan dengan apa? Dengan apa yang ada di hati-hati mereka, yang ada di dada-dada mereka. Masya Allah. Mungkin antum pernah dengarkan kisah bahwa Rasulullah SAW pernah berkumpul dengan beberapa sahabatnya. Tiba-tiba Rasulullah bersabda, akan muncul sekarang penduduk surga. Muncul ya seorang sahabat Ansor, Pak, sambil menenteng sandal dalam keadaan dia habis berwudu. Keesokan harinya Rasul bersabda lagi, akan muncul sekarang penduduk surga. Dia lagi yang muncul. Keesokan harinya Rasul bersabda lagi, akan muncul sekarang penduduk surga. Dia lagi yang muncul. Abdullah bin Amr merasa kagum, ajib nih orang. Rasulullah mengatakan penduduk surga. Wah, saya pengen tahu nih amalannya apa. Akhirnya dia datang ke rumahnya dan berkata, "Hai fulan, saya mau nginep di rumah antum, boleh enggak? 3 hari aja, karena saya sedang ada masalah sama bapak saya." Iya. Kata si fulan, "Enggak apa-apa, silakan." 3 hari 3 malam diperhatikan orang ini. Ternyata sholat tahajud aja enggak, Pak. Ternyata sholat sunnah juga enggak. Bingung, ajib nih orang. Iya. Setelah 3 hari 3 malam, Abdullah bin Amr berkata, "Hai fulan, sebetulnya saya nggak ada masalah sama bapak saya. Saya nginap di sini 3 hari 3 malam karena saya mendengar engkau dikatakan oleh Rasulullah penduduk surga. Saya ingin tahu amalanmu, ternyata amalanmu nggak ada yang mantep. Ya. Kok amalanmu cuma yang wajib-wajib aja? Gimana itu?" Apa kata sahabat ini? "Ya, amalanku seperti yang kamu lihat.
Akan tetapi saya tidak pernah merasa dengki kepada siapapun juga. Ini dia yang menyebabkan bersih hatinya. Gak kayak kita rajin ibadahnya tapi hatinya kotor sama orang, Pak. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham, Pak Ustadz. Saya ingin bertanya, apakah kalau misalnya kita membicarakan aib orang lain hanya dengan istri dan bermaksud tidak menyebarkannya ke luar, misalnya kita membicarakan aib saudara hanya untuk sebagai pembelajaran, hanya untuk apa, Pak? Hanya untuk sebagai pembelajaran saja gitu, untuk mengambil hikmahnya, tapi tidak bermaksud untuk menyebarluaskan kemana-mana. Apakah itu termasuk ghibah? Terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila saudara yang kita bicarakan tentang aibnya itu, dia lakukan perbuatan dosa tersebut terang-terangan di depan manusia tanpa rasa malu, tidak apa-apa. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku itu dimaafkan kecuali yang terang-terangan di depan orang. Kalau dia memang terang-terangan, misalnya kita tahu nih orangnya ini suka ngutang kemana-mana tapi nggak pernah bayar gitu. Nah kemudian kita ngomong ke istri itu, mah hati-hati sama dia itu, dia suka ngutang. Kalau datang ke dia, ke kamu minta apa ngutang, jangan dikasih ya. Nggak apa-apa. Kalau memang ternyata itu kebiasaan orang tersebut seperti itu, nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata aibnya itu adalah aib yang dia tidak lakukan secara terang-terangan dan kebetulan kita tahu, nggak boleh. Atau kepada istri nggak boleh. Karena yaitu termasuk ghibah, haram hukumnya ya akhal Islam. Allahu a'lam. Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui yang gaib. Lalu dari mana Rasulullah mengetahui penduduk surga yang tadi? Karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW tidak mungkin mengetahui yang gaib kecuali setelah apa? Diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Ra'aitu Rabbi al-barihata fi ahsani suratin." Tadi malam aku bermimpi bertemu dengan Allah dalam bentuk yang sangat indah sekali. Faqala li, lalu Allah berfirman kepadaku, "Ya Muhammad, atadri fi ma yahtasimu fihi al-mala'ul a'la?" Tahukah engkau, hai Muhammad, apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Kata Rasulullah apa? La adri, aku tidak tahu ya Allah. Lihat, Rasulullah tidak tahu. Kemudian Allah berfirman, kemudian kata Rasulullah apa? Fawadu'a kaffahu baina ya kata Rasulullah, maka Allah pun meletakkan telapak tangannya di antara dua pundakku, hatta wajadtu burdaha baina thadiyai, sehingga aku pun merasakan dinginnya di antara dua dadaku. Fa'alimtu ma fis sama'i wal ard, lalu aku pun tahulah apa yang terjadi di langit dan di bumi. Berarti yang memberitahu siapa? Allah. Maka dari itu, ya, Rasulullah tidak tahu yang gaib. Yang memberitahunya kepada Rasulullah siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini udah azan atau qomat ya? Kemudian sampai jam berapa, Pak? Hati yang selamat itu yang seperti apa ya? Selamat dari berbagai macam penyakit hati. Kalau membahas tentang hati, Pak, panjang, Pak. Ya. Selamat dari kesyirikan, selamat dari syahwat, selamat dari hawa nafsu, selamat dari cinta dunia yang berlebihan, selamat dari kesombongan, selamat dari ujub, selamat dari suudzon sama orang. Ya, pokoknya selamat dari berbagai macam hal-hal yang bisa merusak hati. Ya.
Istri saya bekerja sejak sebelum menikah dan sampai sekarang. Saya sudah meminta dia berhenti, tapi dia menolak. Bagaimana menyikapinya? Nah, istri seperti ini, Pak, istri yang tidak taat suami namanya. Ya. Seorang istri dan para wanita secara umum yang diperintahkan oleh Allah adalah banyak-banyak tinggal di rumah. Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna, dan hendaklah kalian para wanita tinggal di rumah-rumah kalian. Ini yang diperintahkan oleh untuk para wanita. Ingat, wanita diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk, bukan dari tulang punggung, Pak. Maka wanita jadilah tulang rusuk dan jangan jadi tulang punggung. Ya, tinggallah di rumah-rumah kalian. Kalau memang suami sudah mencukupi, alhamdulillah. Ya, cukuplah suami. Yang Allah wajibkan mencari nafkah itu laki-laki. Seorang wanita ya, yang mencarikan nafkah untuk dia laki-laki. Kalau suami tidak ada, ayahnya. Kalau ayah tidak ada, kakaknya. Kalau tidak ada, adiknya. Kalau tidak, pamannya. Kalau tidak, ya, kaum muslimin para laki-laki wajib menafkahi dia. Maka dari itu para wanita sangat dihormati oleh Allah supaya mereka tinggal di rumah-rumah mereka. Kenapa? Karena keluarnya wanita dari rumah itu fitnah besar. Ya, fitnah besar. Makanya baiknya wanita di saat wanita tersebut banyak-banyak tinggal di rumah. Maka bertakwalah wahai wanita, ya. Kalau dia apalagi Masya Allah suami sudah menyuruh untuk berhenti, berhentilah. Taati suami. Jangan takut dengan rezeki Allah yang menanggungnya insyaAllah. Iya. Disebutkan dalam hadis yang dikutip oleh Al-Bazzar, bahwasanya ada seorang wanita datang ke Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda, "Adatu zaujin anti?" Kamu sudah punya suami belum? Kata wanita ini, "Sudah ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Kaifa anti min?" Bagaimana sikap kamu terhadap suamimu itu? Kata si istri inilah alu ya juhdan illa ma'ajistu ya Rasulullah. Aku sekuat tenaga berbakti kepada suamiku kecuali yang aku tidak mampu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Undhuri aina anti min fa innama huwa jannatuki aw naruki." Lihat oleh kamu bagaimana kamu di mata suamimu itu. Karena suamimu adalah nerakamu atau surgamu. Jadi ya, ibu-ibu yang ingin dapat surga, jadikan suami sebagai apa? Ya, sebagai wasilah untuk mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Saya sering berselisih dengan ibu saya dan saya tahu itu dosa. Loh, kalau udah tahu kenapa berselisih juga? Tapi Ustadz, maksud saya kan mau meluruskan soal kepemahaman Islamnya ibu saya itu yang tidak sesuai dengan syariat. Ya. Di mana ia gemar menumpuk harta yang haram. Bagaimana menyikapi hal ini, Ustadz? Tentunya menasihati orang tua harus super lembut, Mas. Ya. Harus super lembut. Sekarang pertanyakan dulu kepada diri kita, sudah sejauh mana bakti kita kepada orang tua kita? Saya yakin kalau kita ini di mata ibu kita sangat bakti, dia pasti akan mendengar apa yang diucapkan oleh kita. Maka dari itulah kewajiban kita adalah yang harus kita perhatikan bagaimana bakti saya kepada orang tua. Tapi kan ibu saya makan, ya itu masalah dosa dia yang akan nanggung. Yang terpenting adalah kewajiban kita anak kepada orang tua dulu. Ya, kita laksanakan hak-hak ibu kita. Kita berbakti, ucapkan kata-kata yang lembut, yang baik. Ya, itu yang diperintahkan oleh Allah. Ya, kepada semua anak untuk selalu mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut. Perlihatkan dengan akhlakul karimah. InsyaAllah kalau antum anak yang betul-betul berbakti kepada orang tua, berakhlak kepada ibu, InsyaAllah dengan sedikit demi sedikit ibu akan mau mendengar kok, InsyaAllah. Dan yang terutama juga jangan lupa mendoakan orang tua kita supaya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana menyikapi suami yang kurang giat mencari nafkah sementara dia lebih senang berkumpul dengan teman-temannya, dan saya yang harus berjualan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga? Ya Allah, Masya Allah. Ini suami bencong apa bukan ya? Bilang, Mas, apa Mas nggak takut? Ya, Allah yang Allah wajibkan untuk mencari nafkah kan kamu sebagai seorang suami, bukan saya loh. Ya, carilah nafkah. Insya Allah, kata Ibnu Abbas, mencari rezeki yang halal itu jihad. Ya, pahalanya besar. Coba seorang suami, seorang istri pun jangan cuma gerutu itu doang gitu, tapi memberikan masukan yang bermanfaat kepada suami, berikan motivasi. Ya, dengan senyum, dengan baik-baik, bilang ke dia, Mas, ya, kamu mencarikan rezeki sedikit saja buat saya sangat berharga buat saya, Mas. Ya, yang penting itu halal, nggak masalah deh. Cari rezeki, Bismillah, tawakal Allah. Insya Allah itu menjadi pahala buat kamu. Pahalanya besar loh. Karena mencari nafkah itu wajib hukumnya. Sedangkan melaksanakan kewajiban hukumnya pahala tidak, Pak? Pahala besar. Nah, berikan motivasi terus. Istri jangan cuma marah-marah sama suami ataupun gerutu gitu kan. Sebab marah-marah bukan sebuah solusi, gerutu terus juga bukan solusi. Tapi bagaimana memberikan motivasi kepada suami supaya jadi suami yang betul-betul ya mau mencari nafkah. Ya. Terus berikan motivasi supaya dia itu mau melaksanakan kewajiban dia. Kalau orang giginya ompong, 3 di depan bagian atas, boleh nggak jadi imam, Ustaz? Masalahnya, Pak, Rasulullah hanya mengatakan ya ummukum aqra'ukum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bi sunnati Rasulillah. Iya. Fa in kanu fil sunnati sawa fa aqdamuhum hijrah. Yang berhak menjadi imam kamu adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'an. Itu dulu. Kalau dalam hafalan Quran sama, maka dalam pengetahuan tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam pengetahuan tentang sunnah Nabi sama, maka yang paling dahulu hijrah masuk Islam. Kalau itu sama, maka yang paling tua umurnya. Baru tua itu nanti terakhir. Ya, yang terpenting adalah siapa yang paling hafal Quran, bacaannya bagus, tajwidnya bagus, dan dia betul-betul faham tentang fikih sholat. Ini yang harus diangkat jadi imam. Ya, terkadang di masyarakat kita yang merasa lebih tua, saya dulu jadi imam. Pas baca Quran ancur-ancuran, Pak. Jajul jilatil ardu jiljalah, jim semua ini. Ya. Ya. Nah, kalau orang ompong gimana? Kalau memang ternyata ompongnya tidak mempengaruhi, tetap tajwidnya bagus, bacaannya bagus, nggak masalah, nggak pengaruh kok. Iya. Yang terpenting dia yang paling hafal Al-Quran, paling paham tentang hadis-hadis Nabi Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Bagaimana adab dan tata cara ta'aruf dengan seorang akhwat untuk meminang dia? Pernah Nabi SAW bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, karena Sa'ad masih bujangan dan dia pengen nikah. Kata Sa'ad, pergilah kamu ke rumah Fulanah bintu Fulanah, temui orang tuanya dan katakan bahwa saya ingin meminang anakmu. Akhirnya Sa'ad pun datanglah. Sampailah di rumahnya, kemudian dia utarakan kepada siapa? Kepada bapaknya. Rupanya bapaknya menolak. Kenapa? Karena Sa'ad gak punya duit. Ya, kamu siapa? Rupanya wanita itu mendengar percakapan Sa'ad dengan siapa? Bapaknya. Dan ketika wanita itu mendengar bahwa Sa'ad diperintah oleh Rasulullah, langsung dia berkata kepada bapaknya, hai ayahku,
itu dia sudah diperintah oleh Rasulullah, kewajiban kita taat. Segera dibuka hordingnya untuk dia bisa melihat si wanita tersebut, dan si wanita langsung menerimanya. Kenapa? Karena Rasulullah yang langsung berikan rekomendasi kepada Sa'ad, pasti ini orang baik, ya. Maka langsung diterima oleh wanita tersebut. Nah, jadi ini menunjukkan kalau kita mau kenalan, datanglah ke rumah orang tuanya, bilang baik-baik, Pak, saya mau meminang putri Bapak, saya mau nador, gimana? Terjadi perselisihan para ulama tentang nador. Nador itu melihat calon yang akan kita ingin nikahi. Batasannya apa? Jumhur ulama mengatakan batasannya wajah dan telapak tangan saja. Karena wajah itu mewakili kecantikan, tangan mewakili badan. Kurus atau gemuknya kan kelihatan dari badan, dari tangan, Pak. Iya. Ini pendapat jumhur. Sementara pendapat Imam Ahmad, ya, mengatakan yang boleh dilihat adalah rambut, leher, lengan, dan betis. Lebih dari itu nggak boleh. Karena itu yang terbiasa terlihat di rumahnya di hadapan mahram-mahramnya. Berdasarkan hadis Jabir, dia berkata, aku pernah ingin menikahi seorang wanita, maka aku pun diam-diam sembunyi-sembunyi ngintip perempuan tersebut sedang di rumahnya. Ya. Sehingga atas dasar itulah mereka mengatakan itu berarti batasannya yang biasa tampak di rumahnya, di hadapan ayahnya, kakaknya, dan adiknya. Sementara Ibnu Hazm ini paling ekstrim, Pak. Boleh melihat seluruh tubuhnya kecuali kemaluan dan dubur dan kubulnya. Ini pendapat yang tertolak, nggak boleh, ini haram. Ya. Antum jangan sampai bilang, ini kan pendapat ulama, saya milih pendapat Ibnu Hazm, buka. Musibah, Pak. Ya, na'udzubillah. Pendapat yang paling kuat, wallahu alam, yang saya condong padanya, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syed Sabiq dalam fikih sunnah, ya, bahwa yang diperbolehkan adalah yang kuat, yang pendapat yang kedua, berdasarkan hadis Jabir tersebut tadi, ya. Dan juga keumuman hadis undur ilaiha, lihatlah. Berarti boleh melihat rambutnya. Karena kalau ngelihat wajahnya cantik sih, Pak. Pas kelihatan rambutnya kayak orang Ethiopia, gimana tuh? Iya. Nah, itu dia. Nah, itu. Kemudian usahakan yang paling kita utamakan adalah din, agamanya dan akhlaknya. Memang terjadi perselisihan lagi para ulama, mana yang lebih diutamakan, agama dulu atau cantik dulu? Jumhur mengatakan agama dulu. Berdasarkan hadis Rasul sabda, "Fadhfar bidzatid din taribat yadak." Pilih yang punya agama, niscaya kamu akan bahagia. Abu Hanifah mengatakan, "Enggak, saya cantik dulu." Loh, kok begitu? Kata Abu Hanifah, ya, sekarang tujuan menikah apa? Menundukkan pandangan. Sekarang kalau istri saya jelek, gimana saya bisa menundukkan pandangan? Kata Abu Hanifah begitu, Pak. Iya. Yang kedua, kalau masalah agama, saya bisa didik supaya jadi solehat. Tapi kalau dia jelek, gimana saya didikan supaya jadi cantik? Abu Hanifah, ya, pendapatnya. Yang ketiga, kata Abu Hanifah, istri Nabi semuanya cantik, ada yang jelek. Nabi Ibrahim istrinya tercantik di dunia, Sarah. Saya juga pengen ngikutin para nabi. Kuat juga sih sebetulnya. Iya. Yang jelas, Pak. Ya, setelah kita merasa cocok, kita melihat cocok, dia cocok sama kita, ya sudah. Setelah itu apa yang terjadi? Boleh enggak SMS-an? Enggak boleh. Ini fitnah, Mas, fitnah. Jadi gimana dong supaya saya tahu sifatnya? Tanyakan kepada orang yang terdekatnya. Ya. Lihat. Saya dulu waktu kuliah diajarin sama dosen saya. Kalau kamu pengen tahu bagaimana seorang wanita, lihat emaknya. Kalau emaknya suka ngelawan sama suaminya, anaknya nggak jauh katanya. Oh gitu ya, Syekh? Iya, benar kata dia. Kalau dia maknya Masya Allah patuh sama suaminya, baik sama suami, insya Allah anaknya nggak jauh kayak gitu juga. Ya, Masya Allah.
itu bisa dijadikan patokan juga sih Pak, ya. Bisa tanya ke teman-teman akrabnya, teman-teman dekatnya, kakaknya, bagaimana sifat dia. Yang jelas jangan sampai kemudian cari kesempatan, ya, untuk ngobrol sama dia dua-duaan atau yang lainnya, tidak diperkenankan, haram hukumnya. Allahu a'lam. Saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang sampaikan bermanfaat, yang benar semuanya dari Allah, yang salah dari kekurangan ilmu saya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.